Nah, ini nama singkong ini saya kurang tahu nama jenis singkong ini. Ini dengan di sininya putih, di sininya putih, terus di sininya sedikit merah. Ini batangnya dia jika ditanam itu tangkai begini. Jadi biasanya di sini tidak ada daunnya. Kalau sudah agak tua, tidak ada daunnya, cepat rontok dia. Terus ininya padat teman-teman ya, gitu. Ini bagus juga untuk kambing. Namun zat cyanida yang ada pada ini bukti lapangan, bukan bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah, video kali ini yaitu banyak pertanyaan dari teman-teman peternak, yang mana pertanyaan ini banyak sekali yang masuk di kolom komentar ataupun juga di WA saya terkait pakan singkong. Katanya Mas Somad kok berani memberikan singkong pada kambing dengan kondisi segar. Sebenarnya di video-video saya sebelumnya itu sudah sering dibahas teman-teman ya. Namun untuk pembahasan kali ini yaitu lebih berbeda daripada biasanya. Karena ada juga pertanyaan dari teman-teman peternak, ada berapakah sih jenis singkong yang bisa dimakan pada kambing, dan singkong apa aja sih yang harus dihindarin pada kambing gitu. Sebentar lagi kita akan jelaskan teman-teman ya tentang berapa jenis hijauan singkong yang bisa diberikan pada kambing. Namun mohon maaf ya jika kita ini jarang upload video dikarenakan kita lagi sibuk teman-teman ya, banyak kegiatan, jadi kita nggak fokus membuat konten atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peternak. Dan ada juga pertanyaan yang di WA ataupun juga yang di kolom komentar. Lambat balasnya mohon maaf dikarenakan kita lagi sibuk teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, yang pertama ini kita mempunyai jenis singkong mentega teman-teman ya, yang mana jenis singkong mentega ini sangat banyak dibudidayakan oleh petani singkong, petani keripik, petani tapai ya. Petani tapai ini banyak sekali dibudidayakan untuk di kalangan daerah. Semua daerah ini hampir sama ya, banyak semua jenis singkong. Ini singkong mentega. Jenis singkong mentega teman-teman ya, di sininya putih. Nah, putih-putih. Terus yang di sininya ini warna merah gitu. Terus untuk kesuburannya yaitu sangat subur teman-teman ya, tergantung dari tempat dan juga kondisi kesuburan tanah gitu. Nah, ini bisa dikonsumsi oleh manusia, ini sangat aman. Yang penting bisa mengolahnya. Dan ini pun juga bisa dikonsumsi panak kambing. Nah, ini yang pertama singkong mentega. Ini pakan yang paling kesukaan kambing, jenis singkong mentega. Kalau singkong mentega ininya habis duluan juga, daunnya habis duluan, batangnya yang seperti ini dimakan. Itu beda dengan jenis singkong yang kedua. Ini jenis singkong, ada yang menyebutnya ini singkong putih, ada yang menyebutnya singkong merah karena ininya merah, semua merah. Terus ininya pun juga ini banyak dibudidayakan oleh petani-petani singkong ataupun juga keripik gitu. Pembuat keripik, pembuat tapai ini banyak dibudidayakan. Ini pakan kambing juga bagus untuk dikonsumsi kambing dan bagus juga untuk disayur. Cuman lebih bagus singkong mentega untuk pakan kambing, untuk manusia pun juga lebih bagus. Tapi kalau untuk singkongnya, nah itu saya belum pernah membedakan ya mana yang bagus. Terkadang ini juga enak dimakan, kalau kita rebus itu enak dimakan, yang satunya pun juga enak dimakan gitu loh. Nah, ini ada yang menyebutnya singkong manggu ke apa ya, kalau nggak salah ya, ada yang menyebutnya singkong manggu. Ini pokoknya banyak jenis teman-teman ya. Ini sangat bagus untuk pada kambing. Nah, nanti kita akan jelaskan teman-teman ya tentang keracunannya. Sebenarnya semua jenis singkong itu mengandung zat cyanida, namun ini tidak parah. Yang barusan juga singkong mentega itu juga tidak parah teman-teman ya. Dan di sini pun juga ada. Nah, ini nama singkong ini saya kurang tahu nama jenis singkong ini. Ini dengan di sininya putih, di sininya putih, terus di sininya sedikit merah.
Ini batangnya dia apa ya? Jika ditanam itu tangkai begini, jadi biasanya di sini tidak ada daunnya. Kalau sudah agak tua, tidak ada daunnya, cepat rontok dia. Terus ininya padat teman-teman ya, gitu. Ini bagus juga untuk kambing. Namun zat cyanida yang ada pada ini bukti lapangan, bukan bukti penelitiannya teman-teman ya. Ini bukti di lapangan pada kambing ini lebih kuat cyanidanya ketimbang singkong mentega. Ini mirip dengan singkong mentega. Terus mirip dengan juga singkong ini. Nah, ini di sini sudah ada ya. Ini beda. Tapi daunnya mirip. Daun mirip, tangkai mirip, hanya perbedaannya gini. Kalau yang ini lebih banyak merahnya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini banyak putihnya, sedikit merahnya. Nah, ini. Ini pada kambing dia lebih cepat keracunannya ketimbang singkong mentega ya. Ingat buat teman-teman, lebih cepat, agak lebih berbahaya lah intinya, agak lebih berbahaya. Terus ini teman-teman ya, layunya dia lebih lambat ketimbang singkong mentega, ketimbang singkong yang disebut bilang tadi, singkong putih, atau ada yang menyebut singkong merah, ada yang menyebut singkong manggu ya. Itu lebih tinggi ini cyanidanya. Jadi layunya pun juga lebih lambat dia ini. Ini diambilannya kalau nggak salah ini kemarin ini. Nah, ini. Terus di sini kita sudah bahas ya, ini singkong manggu, ini singkong apa ini, enggak tahu jenis namanya ini. Intinya ini bisa disayur, cuman bagi kambing ya, bagi kambing lebih tinggi cyanidanya ini ketimbang singkong yang lainnya. Nah, ini ini sudah dibahas ya, ini sudah dibahas. Nah, ini juga ada lagi teman-teman ya. Ini berbeda lagi loh, berbeda. Mirip dengan daun yang ini. Nah, gitu. Nah, ini mirip. Tapi beda teman-teman ya. Ini sering diberikan pada kambing. Kebetulan di sini juga banyak orang yang apa namanya, yang menanam juga. Jadi singkongnya dia agak putih ini. Singkongnya agak putih. Terus kalau dibikin tapai kata orang kurang bagus katanya. Ini lebih lambat layunya. Ini diambil kemarin juga masih lebih segar ya, padahal sudah kena sinar matahari atau juga angin. Juga kena angin. Ini di sininya sedikit aja teman-teman ya. Ini sedikit di sini putih, habis itu merah. Kalau bagian bawahnya putih rata semua. Nah, gitu. Ini jenis singkong ini cyanidanya bukti lapangan ini hampir mirip dengan yang barusan teman-teman ya, dengan yang ini gitu. Beda jenis. Perlu diketahui sama teman-teman peternak, jangan sampai dibilangin sama itu Mas gitu ya. Ini beda jenis. Buahnya pun juga beda ini, gitu loh. Nah, kalau ini buahnya mana ya? Oh, lain. Nah, ini buahnya itu dia agak lonjong-lonjong. Nah, ini juga teman-teman ya, beda lagi ini. Nah, yang berikutnya ini beda lagi. Nah, ini barusan sama dengan singkong yang ini ya. Nah, ini sama. Nah, cuman ini tadi kan kita bikin bandingan aja, belum dibahas. Nah, ini singkong ini juga cyanidanya termasuk lumayan bagus ya. Nah, bagi kambing juga termasuk agak rawan. Nah, nggak tahu kalau bukti lapangannya teman-teman peternak, tapi kalau bukti lapanganku ini lebih tinggi daripada yang biasanya gitu loh. Jadi kambing meskipun agak biasa singkong, jika diberikan ini dia lebih gampang keracunannya teman-teman ya, gitu ya. Ini buahnya itu dia apa? Bulat begini teman-teman ya. Jadi dia tidak terlalu panjang. Beda dengan singkong mentega, beda dengan singkong manggu barusan. Itu dia buahnya itu biasanya dia lebih banyak kadang bulatnya, tapi besar teman-teman ya. Ini jenis singkong ini. Dan yang berikutnya ini ada singkong, ini singkong sayur teman-teman ya. Ini singkong sayur. Nah, ini singkong sayur. Ini biasanya sangat populasi di kalangan masyarakat yang ada di perkotaan. Ini dijual. Ini kecil kan, ini yang biasa dibuat sayur. Ini tingkat keracunannya hampir sama dengan singkong yang 40 harian teman-teman ya. Ini hampir sama dengan 40 harian. Jadi perlu hati-hati karena ini agak tinggi ya bagi kambing. Cuman lebih tinggi singkong yang 40 harian kata orang. Ada yang menyebut 40 hari, ada yang menyebut 4 bulan gitu. Nah,
Jadi ini agak rawan teman-teman ya, jadi perlu dilayukan. Dan ini pun juga tingkat kelayuannya dia lebih lambat. Yang saya amatin teman-teman ya, yang saya amatin jenis singkong yang layunya lebih lambat, maka kandungan sianidanya itu biasanya lebih tinggi gitu. Dan yang berikutnya ini singkong sayur teman-teman ya, sayur ini sangat populasi. Daunnya kecil tapi panjang-panjang begini. Nah ini, nih karena di tempatnya subur, jadi dia apa? Agak lebar teman-teman ya. Biasanya dia kecil teman-teman ya. Nah beda dengan jenis daun singkong seperti ini. Nah ini kan beda. Ini dia pendek tapi lebar. Kalau yang ini panjang, gitu panjang-panjang, kecil tapi panjang-panjang ya. Gitu teman-teman ya. Ini tingkat sianidanya lebih tinggi daripada singkong yang lainnya itu teman-teman ya. Terus di sini tidak kalah lagi teman-teman ya. Ini ada jenis singkong yang lebih sianidanya lebih tinggi lagi. Bagi kambing keracunannya. Ini singkong 40 hari. Atau biasa orang menyebut singkong 4 bulan. Nama bahasa aslinya saya tidak paham. Cuman rata-rata orang banyak menyebut, di Kalimantan pun juga ini menyebut singkong 4 bulan. Di Madura ada yang menyebut singkong 4 bulan atau ada yang menyebut singkong 40 hari gitu. Lebih simpelnya orang. Nah, ini rata-rata hampir semua biru teman-teman ya, biru-biru keputihan itu biru. Semua biru batang. Jadi birunya itu sangat pekat. Jadi daunnya ini birunya itu sangat gelap ya, bisa dikatakan sangat gelap. Ini sianidanya luar biasa. Ini di bawahnya daun singkong karet. Nanti kita akan bahas juga singkong karet. Kebetulan ini kita bawa. Dan sebenarnya banyak jenis singkong teman-teman ya. Cuman yang paling berbahaya jenis singkong yaitu singkong karet dengan singkong ini. Gitu. Jadi meskipun kambing sudah terbiasa mengkonsumsi singkong, jika belum terbiasa mengkonsumsi singkong seperti ini, diberikan dengan agak segar sedikit, itu dijamin biasanya langsung KO teman-teman ya, biasanya langsung KO. Tapi perlu digarisbawahi bagi teman-teman peternak, jangan pernah ragu. Kalau ragu biasanya itu lebih timbul yang namanya keracunan teman-teman ya. Terus yang selanjutnya yaitu ada singkong karet. Ini yang terakhir singkong karet, pengambilan 2 hari yang lalu. Kebetulan singkong karet ini di sekitaran rumah tidak ada, tapi kalau di luar, di jalanan luar itu banyak, di pinggir-pinggir jalan banyak gitu. Ini sangat subur, sangat lebar sekali daunnya. Ini termasuk bisa dikatakan sianida paling tinggi pada daun singkong. Ini singkong ini tidak bisa dikonsumsi. Masyarakat tidak berani mengkonsumsi untuk memakan, dan batangnya pun juga tidak ada yang kita dimanfaatin, dan buahnya pun juga tidak ada yang kita dimanfaatin. Ini jenis singkong karet, singkong pagar. Ini racunnya sangat luar biasa, sangat tinggi teman-teman ya gitu. Nah, sekaligus kita akan bahas teman-teman ya. Kebetulan kemarin ada teman kita yang mengalami kambingnya keracunan kembung, alhasil mati. Itu disebabkan katanya makan daun lantoro. Ingat, buat teman-teman peternak, ini perlu dipahamin. Kalau jenis singkong itu sebenarnya bukan kembung ya. Timbul pertama itu sebenarnya bukan kembung, yaitu keracunan teman-teman ya. Sehingga biasanya kambing itu agak ada yang berbusa, langsung dia kembung. Tapi kalau jenis lamtoro atau gamal itu sebenarnya bukan keracunan, tapi karena kembung teman-teman ya. Biasanya kalau kambing itu makannya agak sedikit, habis itu makan daun lamtoro atau gamal, itu biasanya timbul gasnya itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya singkong itu teman-teman ya, itu bukan bikin kambing kembung, tapi bikin kambing keracunan. Setelah keracunan itu nanti baru dia kembung. Nah itu kalau singkong. Tapi kalau untuk jenis gamal yaitu seperti itu, timbul gas, bukan timbul keracunan. Timbul gas pertama, habis itu kambing kalau sudah keluar gas, sapi maupun kambing sudah keluar gas, dia sudah tidak bisa mencerna. Alhasil dia makin gas metananya makin besar, nanti dia susah untuk bernafas. Alhasil nanti dia bisa mati teman-teman ya gitu. Jadi prosesnya itu sangat cepat. Kalau kambing sudah kembung itu prosesnya sangat cepat. Jika tidak diatasin dengan baik, biasanya 1 jam setelah kembung itu pasti mati gitu. Nah kalau untuk pengobatannya hampir sama teman-teman ya. Mengobatin kambing kembung karena gas pakan dan mengobatin kambing karena keracunan
Itu sama, bisa diobatin dengan menggunakan air kelapa, minyak makan, dan minyak caplang itu. Gitu teman-teman ya. Yang paling bahaya sebenarnya kambing makan itu bukan makan lamtoro sama gamal ya. Yang lebih bahaya itu sebenarnya makan daun singkong gitu. Jadi lebih bahayanya itu kambing itu kalau makan daun singkong, apalagi yang tidak biasa gitu loh. Kalau kambing saya di sini gamal dia tidak mau, lamtoro dia mau. Tapi kalau kambing kondisinya kambing itu makannya banyak, pagi dikasih gamal, biasanya gamal itu tidak terlalu dimakan. Beda dengan jenis singkong. Tapi pada kambing saya sangat aman. Dan jika paginya kambing saya itu kurang makan, langsung diberikan gamal. Contoh pagi misalnya dikasih gamal, malam itu biasanya pasti kembung. Itu biasanya pasti kembung. Tapi biasanya kalau sudah ada kambing lain-lain, biasanya kan bunyi ya, gitu. Jadi itu saya sudah tahu bahwa kambing ini bunyinya karena gas ya, gas pada pakan. Nah, itu saya bisa mengendalikan teman-teman ya. Alhamdulillah bisa mengendalikan, jadi bisa didengarin. Kebetulan ini kan bisa dikatakan dekat dengan rumah kandang ini. Jadi kalau ada kambing bunyi begitu, oh berarti itu kambing keracunan. Tapi kalau misalnya kambing itu bunyinya ya seperti ini, dia kambing itu kembung, jadi perlu diobatin gitu teman-teman ya. Jadi sudah paham bagi teman-teman peternak. Kebetulan ini yang tanya ini bukan hanya 1-2 orang ya, yang tanya ini banyak sekali. Dan kemarin yang sudah mengalami kambingnya mati gara-gara makan lamtoro, semoga diberikan kesehatan orangnya ya, dan juga ditambahkan nanti rezekinya dan juga bisa berkembang lagi. Amin 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 ya robbal alamin. Kita akhiri teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Akmal Farm 99. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing. Allahumma muwaffiq ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.